investasi sangat berpengaruh terhadap kontraktor, siapa skala kontraktornya juga. Kalau misalnya ternyata dia mau ngepres kontraktor dengan skill yang agak kurang punya skill ya, artinya kan kita capek juga kan untuk meng-guide si kontraktor yang kurang skill ini. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan dari Jonathan ya. Mau tanya Pak Widi, pernah tidak dalam proyek komersil ditanya soal berapa lama bisa balik modal atau return of investment dari desain yang dibangun? Kita harus tahu cara menghitung jasa konstruksi juga sih. Itu juga impact-nya ke situ ya. Berapa jasa konstruksi di Makassar, berapa jasa konstruksi di Jakarta, berapa di Bali, di Lombok. Nah, itu varian-varian itu. Jadi kita harus update. Biasanya itu apa namanya pricing per meter persegi. Kalau misalnya sekian berapa juta per meter persegi, itu speknya apa aja. Nah, itu dari hal mikro pasti dia akan mengkalkulasikan total budget mereka, terus kemudian return of investment-nya mereka pasti akan diskusi dengan kita biasanya. Oh, kalau misalnya saya mengeluarkan budget total sekian miliar gitu misalnya 3 tahun nih, kira-kira apa yang bisa di cut cost. Nah, kayak gitu. Otomatis saya belajar juga, Mas, gitu loh. Nah, itu mungkin si klien ini mulainya dari sana apa enggak? Misalnya kan biasanya gini, mungkin yang ada di bayangan arsitek-arsitek di sini, arsitek muda terutama ya, mungkin yang pengalamannya masih belum banyak gitu kan. Mereka pikirnya kalau klien datang terus langsung kita masuk ke desain. Tapi mungkin ada klien yang dia datang ke arsiteknya, ini ngobrolinnya bukan ngobrol desain dulu nih. Dia ngobrolnya kayak yang tadi dulu, yang misalnya investmentnya baliknya kapan, baru kita tentukan dari situ nanti kita mau berapa unit kamar misalnya gitu, atau berapa yang itu yang akan mempengaruhi desain pada akhirnya. Kalau misalnya ujung-ujungnya misalnya saya tanya ini ibu bikin properti ini, bapak bikin properti ini untuk dipakai personal atau mau disewakan. Nah, kalau misalnya disewakan atau enggak grup, kita ketemunya grup. Biasanya saya nanyain boleh nggak ini FS tadinya, visibility study-nya gitu. Jadi FS itu ya salah satunya itu adalah analis mereka, riset tentang mereka marketing, penjualannya bagaimana, terus kemudian investasinya gimana, terus siapa aja pihak-pihak yang akan terlibat gitu-gitu. Saya harus tahu juga kontraktor. Nah, penting nih. Desain investasi sangat berpengaruh terhadap kontraktor, siapa skala kontraktornya juga. Kalau misalnya ternyata dia mau ngepres kontraktor dengan skill yang agak kurang punya skill ya, artinya kan kita capek juga kan untuk meng-guide si kontraktor yang kurang skill ini. Tapi emang targetnya si orang pebisnis ini untuk mencapai target investasi baliknya dia gitu. Nah, itu juga salah satu faktor lah, Mas. Banyak yang harus kita list down, artinya kita harus cek apa yang mempengaruhi dengan kerjaan kita nantinya gitu. Buat Jonathan, kalau ada klien yang nanya soal ROI, berarti justru harus dibalik tanya, udah pakai konsultan FS atau belum? Nah, ya gitu Mas, benar-benar. Sama selain nanyain tentang namanya, istilahnya visibility study sama business development-nya ya. BD-nya, business development reportnya atau semacam kayak datanya apa aja nih Pak gitu. Kita diskusi ya. Kita pengen tahu sebelum kita masuk ke desain. Gitu. Dan kita juga tanya loh, biasanya Bapak beli tanah ini berapa gitu, total berapa. Terus kemudian ditambah lagi dengan urusan kayak misalnya urus notaris dan lain-lain. Kita juga harus tahu tuh detailnya tuh Mas. Jadi dia berapa sih ngeluarin duit untuk investasi di tanah tok dulu gitu misalnya. Nah, baru ditambah lagi dengan si bangunan. Bangunan pasti dia akan nanya ke kita, berapa ini kira-kira biaya bangunannya. Itu. Nah, dari situ di-combine tuh. Nah, biasanya kalau grup, saya dari awal harus minta pihak marketing untuk ini terlibat juga untuk berdiskusi gitu. Somia itu
pernah ngerjain klien internasional, Pak? Pernah sekali, 2 kali satu tuh di mana tuh ya? San Francisco pernah satu, Oh, terus satu lagi yang ini sih di Singapura sih. Ada 2 project sih. Tapi itu yang tahun lama dan nggak lanjut sih project itu. nah itu approach-nya beda nggak Pak antara lokal sama internasional? Mungkin kategorinya approach-nya itu lebih ke region ya. Region Asian sama ini ya, sama kayak misalnya Amerika, Australia gitu ya. Karena prinsip konstruksi bangunan mereka itu berbeda sekali sama di Asia gitu. Singapura sama Indonesia masih sama. Kalau di luar, di Australia, di Amerika dan yang 4 musim itu, mereka sistem konstruksi drywall namanya Mas biasanya. Nah, itu yang trik atau teknologi bahan atau enggak teknologi bagaimana konstruksi itu kita harus tahu banget. Dari mulai fondasi sampai ke atas itu udah beda tuh semua sama di Indonesia. Sama di Asia ya. Gitu. Itu belajar dari mana, Pak? Kebetulan ya saya ada temen yang maksudnya dia kuliah di RMIT, maksudnya di Australia, di New Zealand, terus kemudian mereka juga praktisi di sana kerja, ternyata kita tukar pikiran. Oh enggak, mereka biasanya cuma pakai B-foam lah, apalah, nggak pernah pakai bata merah tuh nggak pernah. Waktu sebelum ketemu sama klien pertama kali berarti sudah tukar pikiran dulu, atau ketemu klien dulu, ngobrol dulu, habis itu baru cari info lagi? Misalnya gini, oke, pertama kali kayak misalnya di Singapura gitu ya. Yang di Singapura kan kita secara konstruksi kita sama lah ya gitu ya. Cuman yang membedakan itu adalah requirement, peraturannya yang beda gitu. Nah itu yang biasanya saya harus tahu. Nah misalnya di Sentosa Cove gitu, misalnya dia requirement-nya apa nih, beda sama yang di downtown kayak misalnya di Novena apa yang misalnya di kota itu dengan yang di Sentosa itu beda requirement-nya ternyata gitu. Nah itu yang saya harus tahu bagaimana konstruksinya, bagaimana setback atau sepadan bangunannya. Di San Francisco beda juga gitu. Batasan-batasan requirement practice code-nya lah istilahnya ya, kalau di luar itu beda-beda semua. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.